warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga bisa melaksanakan ujian tengah semester dengan keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Serta saya berterima kasih kepada dosen mata kuliah Pancasila yaitu Raden Ahmad Muhammad Mustofi Nasoha HHSH/MH. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Perkenalkan, nama saya Teuku Raihan dengan NIM 203111221 dari Prodi PAI kelas 2G akan menyampaikan materi tentang Pancasila dari sudut pandang Islam. Pertama yaitu pengertian Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Kalimat sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan Pancasila yang pertama, menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang terakhir, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah air tercinta. Arti lambang-lambang dalam Pancasila. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkeram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang pertama, arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas terdapat menggambarkan warna alam, bahkan berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Yang kedua, arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sumber-sumber pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, arti lambang kepala banteng.
kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan berebul. Saat sedang berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit untuk dikalahkan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia yang mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Dan yang terakhir, arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Dalil-dalil tentang Pancasila dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW, yaitu mentauhidkan Allah dan menjadikannya. Keesaan Allah meliputi tiga hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada hafalnya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada suatu sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan Maha Esa pada hafalnya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Dijelaskan lebih lanjut oleh tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah yang pertama dan Esa, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata Esa ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah, karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Itulah dalil tentang Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya sila kedua, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat tersebut memberikan suatu landasan tindakan kemasyarakatan umat Islam bahwa dalam pergaulan kemasyarakatan dan hubungan antar bangsa, umat Islam tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya yang secara khusus di dalam membangun kerjasama, saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Salim Bahrisi menjelaskan bahwa menurut konsepsi Quran, perbedaan warna kulit, suku, dan bangsa adalah berguna untuk saling kenal mengenal. Perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk pertentangan, saling mengunggulkan satu dengan yang lain. Namun perbedaan itu justru dimaksudkan untuk saling tolong menolong dan saling gotong royong di dalam melaksanakan kepentingan bersama. Ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran menurut nilai ini, perbedaan apapun bentuknya di hadapannya tidak berharga sama sekali. Oleh sebab itu, Allah menilai kehormatan dan kemuliaan seseorang berdasarkan amal perbuatannya yang bernama takwa. Dan barang siapa yang melapangkan kehidupan dunia orang mukmin, dan dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya, barang siapa yang melapangkan kehidupan duniawi orang mukmin, Allah akan melapangkan kehidupan orang itu di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan orang itu di dunia dan di akhirat. Itulah dalil dan hadis dari sila Pancasila kedua. Selanjutnya dalil tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada
terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang bunyinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan pada Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gagal dan hilang kekuatanmu. Dan pada hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang bunyinya, bukanlah golongan kita orang yang menyerukan kepada kesukuan, dan bukan pula dari golongan kita orang yang mati karena membela kesukuan. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan, dan hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Itulah dalil tentang Pancasila, sila ketiga. Tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu, maksudnya urusan duniawi. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa sarana dakwah yang ampuh dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menggabungkan antara sikap memaafkan dan ihsan. Maksudnya, dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah, pemikiran yang matang, dan pandangan yang tajam. Maka alternatif yang diterangkan oleh para mufassir adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing. Sedangkan pada prinsip muzaqarah dimaksudkan sebagai suatu sikap penghargaan terhadap pendapat orang lain yang satu sama lain yang cenderung berbeda. Dan yang terakhir, dalil tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerti. Quran Surah Al-Maidah ayat 8, berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan Quran Surah Al-An'am ayat 141, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam sila kelima ini, Pancasila membawa keadilan dan persamaan dalam seluruh lini bagi segenap bangsa Indonesia. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam yang begitu menekankan prinsip keadilan dan equality dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW memahami benar bahwa masyarakat Arab harus menghilangkan ketidakadilan sosial dan harus menghapuskan kelas-kelas yang mempunyai hak istimewa di dalam masyarakat. Beliau menganggap bahkan dirinya sendiri pun sebagai umat manusia yang biasa, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kamu semua, laki-laki dan wanita, majikan dan hamba sahaya, serta raja dan rakyatnya mempunyai hak yang sama di hadapan Allah dan hukum. Dengan kata lain, semuanya mempunyai hak sosial yang sama. Hal ini cukup terlihat di dalam salat yang biasa dilakukan sehari-hari ketika orang berkedudukan rendah dan tinggi, kaya dan miskin, berdiri berdampingan di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Itulah dalil-dalil tentang Pancasila dalam Al-Quran dan maupun hadis. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada yang benar, itu mutlak dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.